Yang gue kaget tiba-tiba di kantong gue ada batu warna hijau yang dipakai sama perempuan di dalam gua Jelotunda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan gue EP di Anomali. Oke, hampir 1 bulan ya gue nggak bercerita ya. Memang lagi ada kesibukan di pendakian estafet gunung-gunung di Jawa Tengah ya. Mulai dari Gunung Prau. Oh nggak, Jawa Tengah, karena ada Gunung Rinjani di sana. Jadi dari Gunung Prau gue lanjut rest 1 hari ke Gunung Rinjani ya di Lombok. Kemudian rest lagi sekitar 2 hari, gue lanjut ke Gunung Cermai via Apui. Setelah itu lanjut ke Gunung Lawu via via Ceto ya, via Ceto. Kemudian lanjut ke Gunung Merbabu. Ya kebetulan alhamdulillah ya ada sedikit job. Ya anyway, gue istirahat dulu ya sebentar. Tapi alhamdulillah gue udah mulai aktif lagi nih. Ya teman-teman, jadi malam ini gue mau bercerita ya tentang perjalanan gue di Gunung Lawu sekitar tahun 2003 ya. Sebenarnya ini lanjutan dari peristiwa dengan Indri ya di Pasar Setan Gunung Sindoro. Ya, oke, tapi sebelum gue bercerita, nggak lupa ya, gue selalu sampaikan bahwa kami para tim di Anomali, untuk kemudian kita bereksplorasi di dunia maya, kita pakai jaringan internet dari Ulisnet, dari PT Ulisnet Media Solusindo, yang jangkauannya meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi kalau teman-teman mau lebih jauh lagi tentang Ulisnet ini, bisa langsung ke websitenya di ulisnet.co.id. Dan tempat gue bercerita, kebetulan gue sedang ada di Majalengka ya. Jadi gue minta izin sama Om Asep ya, salah satu yang punya kosan gue, tempat gue tinggalin ya. Jadi gue berada di kosan kampung Cibasaleh ya, kalau nggak salah ya. Ya, gue ada di kos-kosan Cibasaleh punya Om Asep ya, Majalengka. Patokannya Jogja ya, Majalengka. Kalau teman-teman mau merapat atau sekedar ngopi gitu ya, ya silakan mampir. Dan ini dalam rangka project explore Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi insya Allah gue lama di sini sekitar 3-5 bulan ya kemungkinan. Ya, silakan merapat ya. Nanti boleh DM gue atau langsung ke WA gue. Nanti ada di deskripsi. Oke, langsung aja ya. Jadi teman-teman, seperti yang gue bilang ya, kisah ini nanti ada korelasinya sama cerita gue, perjalanan gue dengan Indri di Gunung Sindoro dalam peristiwa Pasar Setan di Gunung Sindoro. Oke. Jadi suatu ketika gue dapet tugas ya dari Mapala di kampus gue ya. Kebetulan ini masih tahun-tahun awal ya pergerakan gue di dunia pendakian gunung di lingkungan kampus, di salah satu kampus swasta di Kemanggisan ya. Ya, gue dapat misi sebagai mentor dalam rencana pengambilan keanggotaan tetap anggota muda ya di Mapala gue. Dan salah satu pilihannya adalah Gunung Lawu via Cemoro Sewu, karena emang pada waktu itu zaman kita itu yang legal atau yang resmi jalur pendakian Gunung Lawu itu cuma ada 2 ya, sering kali gue sampaikan.
Nah, itu pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang di Jawa Tengah dengan teman-teman AGL ya, rangernya gitu ya. Yang kedua adalah pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu di Jawa Timur, langsung di base camp Perhutani. Oke. Jadi singkat cerita, misi gue ini sempat gue ceritakan ya sama kawan-kawan gue di jurusan ya, termasuk Indri dan Jono. Dan ternyata juga ada kawan satu lagi ya yang kebetulan juga suka atau hobi dengan pemanjatan atau dunia pendakian ya. Namanya Fadli. Ya, sebut saya seperti itu ya. Fadli ini nggak termasuk anggota Mapala ya, tapi dia antusias, dan begitu dengar gue mau ke Gunung Lawu, dia bilang sama gue dia pengen ikut ya. Nah, gue sampein karena ini adalah misi pendakian atau misi dari Mapala ya, yang orang luar tuh sebenarnya nggak boleh ikut. Tapi gue nggak mutusin semangat atau antusias dia ya. Makanya gue bilang nanti dulu deh, gue izin dulu sama senior gue boleh atau enggak ya. Dan akhirnya berapa hari kemudian ya, selang 2 hari ya setelah gue obrolin sama anak-anak, nah gue ketemu teman-teman senior ya. Gue konsultasi bagaimana kalau misalnya ada kawan gue yang mau ikut ya dalam pendakian ini. Dan senior gue bilang ya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting lu tetap fokus di tanggung jawab lu sebagai mentoring di misi ini gitu. Oh ya udah, kalau itu nggak ada masalah ya sudah, oke lah gitu. Akhirnya gue sampein sama Fadli dan dia senang banget ya. Padahal yang gue harapin tuh yang ikut Jono dan atau Indri gitu, diantaranya ya. Atau mungkin keduanya, Jono dan Indri ya. Karena itu ya kawan-kawan gue di luar Mapala yang ya, tandeman gue lah di lapangan, selain dari kawan-kawan di Mapala gitu. Oke, dan salah satu lagi yang apa ya, yang agak gue kayak dilema gitu ya. Ternyata si Fadli itu minta izin juga kalau dia ikut boleh nggak dia bawa ceweknya gitu. Karena ya mungkin lagi bucin-bucinnya ya, dia mau tunjukin gitu bahwa dia bukan anak Mapala tapi dia pendaki gunung ya. Soalnya pada waktu itu hobi pendaki gunung itu ya hobi yang paling apa ya. Jadi kalau lu di lingkungan kampus lu hobi mendaki gunung dan band gitu atau bermusik atau anak band gitu, itu udah oke banget gitu. Nah itu yang pengen Fadli tunjukin sama pacar barunya ya pada waktu itu ya. Oke, singkat cerita ya sudah gitu kan, gue okein aja, yang penting lu jangan jalan jauh-jauh dari gua gitu. Sudah sepakatannya seperti itu gitu kan, karena gue juga ada misi ke Mapala gitu. Jadi misi gue double ya pada waktu itu ya. Misi sebagai mentoring dan ngebawa Fadli gitu kan ke Gunung Lawu dan sama pacar barunya. Oke, singkat cerita kita berangkat itu sekitar apa ya, Agustus akhir ya atau awal-awal September. Oke, awal-awal September yang apa ya, yang mulai masuk ke musim-musim penghujan gitu. Jadi dari kampus kita start dari Sekre ya, kita naik taksi ke stasiun Senen ya pada waktu itu ya. Kemudian dari situ kita turun di stasiun apa ya, Solo Balapan ya. Gue agak lupa apa Solo Jebres atau Solo Balapan ya, diantaranya itu. Kemudian kita naik angkot ke arah Tawangmangu dan gue turun pas di pinggir jalan setelah jembatan ya, yang batas antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena basecamp Cemoro Sewu Perhutani di ujung jembatan yang ke arah Jawa Timur ya. Jadi cuma dipisahkan sama satu jembatan. Dan basecampnya nggak jauh dari pinggir jalan. Oke, singkat cerita, kita registrasi ya ke Perhutani. Gua sebagai apa ya, leader ya, atau yang bertanggung jawab sama teman-teman ini. Dan registrasinya nggak begitu sulit ya pada waktu itu ya di Perhutani. Terus kemudian gue checklist peralatan, gue udah checklist ya, gue udah tulis semua peralatan apa yang gue bawa.
gue serahin langsung ke Perhutani, jadi nggak perlu dibongkar lagi atau dicek lagi gitu kan. Ini loh peralatan gue gitu. Dan gue punya surat tugas dari kampus dan surat jalan dari kepolisian, itu udah gue urus semuanya. Alhamdulillah aman. Cuma lagi-lagi karena yang tadi gue bilang ada peserta yang bucin di situ yang jadinya memperlambat pergerakan ya. Contohnya begitu kita mau start, mau jalan gitu sekitar jam 8, tiba-tiba si ceweknya si Fadli itu, namanya Sri ya, namanya Sri, pengen sarapan tuh, pengen makan itulah apa segala macam. Nah Fadli disuruh beli makanan ya, padahal kita udah prepare bahwa jam 8 kita harus start. Akhirnya sudah, karena Fadli minta izin juga dan gue pikir masih nggak ada masalah, gue kasih tau kan anak juga gimana nih. Dan ya nggak ada masalah sih, pokoknya scheduling target poin pertama adalah langsung ke Boyem ya. Jadi kita janji di Boyem ya, kan kita bawa HT juga ya, kita bawa 2 HT, satu itu buat peserta anggota muda ya yang ngejar keanggotaan tetap, satu gue pegang sebagai sweeper. Dan alhasil dari peristiwa itu ya, akhirnya kita terlambat hampir 3 jam ya. Jadi sekitar jam 11 atau pas makan siang ya, bahkan kita sempat apa ya, jadi terlambatnya sampai jam berapa ya, sampai sekitar makan siang. Jadi kita rapel tuh kan, makan pagi dan makan siang sekaligus gitu. Jadi banyak leha-lehanya tuh. Nah kita jalan kurang lebih sekitar jam 1-an lah. Oke, jadi komposisi perjalanan adalah di depan itu ada Doti ya, kalau nggak salah namanya Doti, dan Jimmy ya mungkin. Gue agak lupa ya, pokoknya diantara itulah. Dan kemudian Fadli, Sri, dan terakhir gue sebagai sweeper. Jadi kita jumlahnya langsung kurang lebih 5 orang dalam pendakian itu. Oke, awalnya nggak ada masalah ya, emang standar aja gitu kan. Depan si Doti sama Jimmy udah jalan duluan ya, kemudian diikuti tadi ya Fadli sama Sri, dan terakhir di gua. Dan gue bilang ya, gue briefing ke anak-anak setiap 3 jam sekali nanti ada buka jalur frekuensi untuk report ya. Jadi kalau misalnya mereka terlalu cepat ya, begitu noleh ke belakang itu kita belum kelihatan ya, tinggal report aja gitu kan. Dan HT gue selalu standby dengan long stick ya. Oke. Kita start jam 1 siang ya, dan ini bulan September, itu udah musim penghujan. Jadi awal perjalanan kita udah digempur dengan hujan kondensasi ringan ya, walaupun nggak begitu tinggi gitu ya, nggak begitu deras, tapi cukup basah lah gitu kan, karena bercampur keringat juga ya. Nah si Doti itu sudah di depan, dan setiap 3 jam sekali emang masih konsisten untuk reporting ya di perjalanan ya. Sementara Fadli dan Sri lambat jalannya ya, ditambah lagi mereka apa ya bucin lah. Jadi sekali ya jalan gitu, apa sih, jangan cepet-cepet dong, aku ketinggalan nih, kata dia kan, kata si Sri ya. Gue ngeliatnya juga jadi enak juga gitu. Ya teman-teman juga pasti pernah ngalamin ya, kalau misalnya buat temen yang lagi kasmaran di gunung gitu ya, sementara lu di belakang mereka ngeliatnya juga udah males gitu. Oke, jadi suasananya seperti itu ya. Karena gue liatnya apa ya, agak bete juga ya, karena lagi-lagi kan mereka apa ya, kayak drama-drama gitu ya, akhirnya memperlambat pergerakan gue juga di lapangan ya. Makanya akhirnya gue kontak si Doti itu di depan, jangan terlalu jauh lah, sekali noleh ke belakang gitu ya, kalau misalnya kelihatan baru lu jalan. Ya sudah, siap 86 kata mereka. Nah sementara yang tadinya gue nggak jauh dari mereka gitu kan, nah gue agak memperlambat langkah nih. Jadi gue biarin dulu deh mereka di depan gitu kan, yang penting kelihatan, dan gue tahu di depan itu masih ada si Doti ya.
Oke, sekitar jam 3 jam 4-an itu ya, agak menjelang sore, kita udah kena hujan kondensasi yang agak apa ya, agak tinggi ya. Akhirnya sampai ngeluarin raincoat dan payung ya. Pada waktu gue bawa payung juga, karena itu udah jadi kebiasaan kita di Mapala ya, hal yang unik gitu ya, mereka pada pakai raincoat, kita pakai payung. Oke, singkat cerita, gue memperlambat pergerakan ya. Di Gunung Lawu via Cemoro Sewu itu ada satu tempat ya, ada satu tempat yang kita bilang oase kebalikan gitu. Jadi kalau oase itu kan tempat mata air atau tempat yang apa ya namanya, tempat yang subur di tengah padang pasir ya. Nah ini kebalikan, makanya gue bilang oase kebalikan. Jadi di tengah hutan itu ada satu tempat yang gersang gitu, yang kalau kita lewat situ tuh bau belerang atau bau kayak apa ya, bau kayak comberan gitu ya. Dan itu agak luas tempatnya, jadi baunya gak enak kalau lewat situ. Jadi air genangan pun warnanya hitam pekat ya, makanya tadi gue bilang udah kayak comberan. Nah gue ngejar untuk melewati itu ya, dan ternyata si Doti report bahwa mereka sudah melewati tempat itu, dan Sri sama Fadli juga sudah lewat ya, mereka masih bersama gitu. Ya sudah gitu kan, oke lah kalau gitulah, gue jalan lagi. Nah akhirnya sampailah gue di tempat itu, dan alhamdulillah ya nggak ada apa-apa ya, karena itu cuma ya tempat biasa gitu kan. Nah kemudian setelah gue melewati tempat itu, hujan itu semakin deras ya. Akhirnya gue mutusin untuk istirahat sebentar ya, mungkin sebat gitu kan. Nah depan gue tuh ada kayak apa ya, kayak batu ya, kayak batu besar gitu ya. Terus rimbun juga, vegetasi apa ya, vegetasi hutan pete Cina kali ya, gue agak lupa, emang pokoknya masih tinggi-tinggi ya. Nah gue coba apa ya, coba neduh ya, atau bahasa Jawanya ngaup ya. Gue neduh di situ, gue senderan ya di batu itu, kemudian gue bakar rokok ya. Kemudian di depan gue itu apa sih, matahari udah oren-oren gitu ya, udah senja ya, ditambah lagi hujan kondensasi ya, sekali kelihatan gitu walaupun kabut sudah mulai turun. Nah akhirnya gue senderan di batu ya, gue bakar rokok, terus gue keluarin coklat batangan ya, coklat Superman ya pada waktu itu ya, yang 1000-an tuh dulu tuh gue suka bawa itu. Nah sambil makan gitu, gue nyender ya sambil nungguin hujan ya. Terus sambil nunggu report dari Doti gimana situasi di depan ya. Nah ternyata gue ketiduran di sana. Nah ini teman-teman, jadi di sela gue gue lelah sekali ya, waktu itu gue lelah banget ya. Di antara sadar dan tidak sadar gue tidur itu, tiba-tiba gue kayak ngalamin apa ya, kayak mimpi ya, kayak suatu mimpi ya. Itu tiba-tiba gue berdiri keluar, terus gue jalan ke kanan, itu nyata ada jalan setapak kecil ya, bukan jalan setapak ya, tapi kayak ada jalur ke sana. Kemudian depan gue tuh kayak ada apa ya, kayak ada lubang gitu ya, ada lubang di tengah-tengah batu ya, ya seperti gua lah. Gak lama gue masuk ke dalam ya. Nah yang aneh, begitu gue di depan lubang besar itu atau gua ya, gue jalan ke dalam tuh kan gelap tuh, tapi masih kelihatan ya, masih kelihatan di dalam situ ada kayak sarang laba-laba ya, kayak ini apa sih, jaring-jaring gitu, sarang laba-laba lah lebih tepatnya ya. Nah gue jalan ke dalam itu, anehnya begitu gue jalan, sarang laba-laba itu kayak apa ya, kayak nggak rusak gitu. Gue jalan, gue beginin,
tapi nembus. Dan gue jalan seperti apa ya, seperti nembus gitu ya, ngelewatin sarang laba-laba itu tapi nggak rusak. Makanya gue berpikir pada waktu ya seperti mimpi ya, tapi nyata. Karena ya tadi gue jalan terus ngelewatin jalan setapak gitu ya, gue berasa banget gitu ya, kayak bener nyata. Cuma yang aneh yang tadi ya, begitu ada sarang laba-laba gue lewat, tiba-tiba ngeblas ngeplong gitu ya, seret gitu, gue kayak ngelewatin dan sarang itu nggak rusak. Nah gue penasaran tuh ya, jadi gue berjalan ya, sampailah gue di ujung gua. Itu ternyata dalamnya itu luas ya, luas banget. Nah gue kaget ya, jadi begitu sampai sana kan apa ya, gelap ya, gelap banget gitu ya, tapi masih agak kelihatan dikit ya. Ternyata ada bau-bau nggak enak gitu ya, jadi bau amis, bau bangke juga, kayak bau bangke lah kayak. Itu campur-campur tuh ya. Gue pikir kan mungkin ada bangkai binatang di sana atau apa gitu ya, tapi baunya asli gak enak banget ya. Nah yang lebih kaget lagi, tiba-tiba di dalam gue itu banyak kayak apa ya, kayak sekelebatan ya, bayangan ya, kayak seret gitu. Gue kaget kan, asli gue kaget banget ya. Nah, kayak gue ngerasa kayak apa ya, kayak antara sadar dan tidak sadar ya, tapi asli kayak nyata banget gitu. Kemudian tiba-tiba di depan gue itu lama-lama kelihatan kayak ada bayangan gede gitu. Kemudian kayak apa ya, kayak monyet gitu ya, kayak monyet tapi besar gitu. Dan asli baunya gak enak banget ya. Kemudian dia tertawa ya, hahaha gitu. Kaget gue. Akhirnya gue baca-baca kan, seperti biasa kan. Gue baca sebisanya apa yang gue baca ya. Nah tiba-tiba sekelebatan bayangan itu hilang. Dan si monyet itu yang besar itu, bayangan besar itu tiba-tiba mengecil dan hilang. Dan gak lama, tiba-tiba sebelah kiri gue itu, gue ngeliat kayak ada orang jalan ya, asli gue merinding. Jadi ada bayangan tuh jalan pelan-pelan ya, pelan-pelan ke arah gue. Terus semakin ngedeket ya, semakin ngedeket. Dan dia berhenti di depan gue. Dan teman-teman tahu apa yang gue lihat ya? Ternyata bayangan itu apa ya, kelihatan kan, semakin dekat tuh semakin kelihatan mukanya kayak apa gitu kan. Ternyata perempuan ya, perempuan pakai mahkota, terus dia pakai baju kemben ya, baju kemben yang kayak baju Jawa gitu. Dan di bawahnya itu ada kayak selendang gitu yang diseret-seret sama dia. Kemudian tiba-tiba di dadanya itu ada kayak liontin gitu kan. Dan gue tiba-tiba gue nggak bisa ngomong gitu ya, kayak bahwa bibir ini kunci gitu kan. Yang tadinya gue baca-baca segala macem, tiba-tiba gue kayak gitu ya, kayak nggak bisa ngomong. Gue coba baca-baca terus nggak bisa, mulutnya nggak bisa terucap ya. Nah tiba-tiba si perempuan ini nunjuk sesuatu yang dipakai sama dia tuh di kalungnya itu ya, kayak liontin gitu kan, kayak batu gitu di tengah sini nih, warna hijau ya. Tiba-tiba dipegang, kalung itu dilepas sama dia, kemudian dikasih ke gue kayak gini. Sementara gue lagi-lagi kan buat gue gitu kan, gue nggak bisa bergerak, gue kaku ya. Nah, sementara mata gue masih tertuju ke kalung itu. Nah gak lama begitu si perempuan ini ngasih ke gue, tiba-tiba gue dikagetkan dengan ada orang yang kayak nepak punggung gue di belakang ya. Gue kaget dan gue terbangun ya, ternyata gue mimpi. Antara sadar dan tidak sadar tapi kayak nyata ya, kayak apa ya, kayak raga lu kayak keluar dari badan lu gitu ya, lu kayak berjalan-jalan gitu ya. Nah itu gue dikagetkan dengan apa ya, di depan gue ternyata ada orang tua ya, apa sih, rambutnya itu kucel-kucel gitu ya, kayak nggak diurus gitu kan, kayak orang gimbal gitu ya. Sementara mukanya itu kayak apa ya, kucel gitu ya, dan ada kayak hitam-hitam gitu kan.
kayak ada debu atau arang, apa kayak ada arang gitu ya. Pokoknya mukanya itu apa namanya, nggak fresh gitu. Oh kaget ya, bajunya juga apa ya, kayak baju penebang atau malah lebih tepatnya pertapa ya, karena gue sering ketemu yang seperti itu di Gunung Lawu. Nah, dia pakai sandal jepit, terus celana bahan yang bawahnya tuh sobek ya, terus dia bawa kayu. Gue kaget tiba-tiba dia bilang, "Dek, lagi apa di sini?" Udah gue bilang jadi gue bilang, "Ya saya neduh pak, kebetulan hujan kan, dan pada waktu itu intensitas hujan sudah apa ya, sudah kecil ya, udah gerimis-gerimis gitu, tapi kabut tetap turun ya, dan gue saking dingin karena kelamaan gak bergerak ya." Kemudian si bapak ini bilang, "Ya sudah, kalau neduh di tempat saya aja, sebelah sana." Dia nunjuk ke arah hutan, jalur utama ya. Dia bilang, "Ke pondokan saya aja, sebelah sana, jangan di sini," katanya. "Oh, ge pak, ge." Sudah, akhirnya gue bangun. Tapi gue masih terngiang-ngiang ya, masih kebayang gitu ya, peristiwa itu ya, yang gue seperti apa ya, berjalan dan masuk ke dalam gua gitu. Akhirnya sambil gua ngikutin si bapak ini gitu dari belakang, gue sambil ngeliat gitu, dan ternyata ada jalan setapak ya, kayak semacam deja vu. Gue pernah melewati itu beberapa saat yang lalu. Yang gue mimpi nih, mimpi nggak enak nih, mimpi aneh gitu. Dan gue masih kebayang sama, masih apa ya, masih terngiang di kuping gue ketawanya si makhluk besar itu, yang monyet-monyet itu, yang kemudian bau bangkainya itu, bau amis. Kemudian sama perempuan yang tadi yang lewat depan gue pakai kemben gitu ya, yang ada mahkotanya, kemudian ada kalungnya, ada kayak liontin, kalung liontin gitu di sini warna hijau, ada batunya warna hijau yang dia buka, dilepas terus kasih ke gue, tapi belum sempat gue pegang ya. Jadi belum sempat gue terima, tapi gue udah dikagetkan sama si bapak ini. Gue penasaran kan, makanya tadi gue bilang sambil gue ngikutin si bapak, sambil gue ngeliat nih, dan ternyata itu adalah gua ya, benar ada guanya di situ. Gue mau tanya si bapak itu, tapi dia jalannya agak terlalu cepat ya. Ya sudahlah, tar aja gue tanyanya. Yang penting sampai dulu di pondokan dia katanya. Nah, nggak jauh dari jalan utama itu yang kita telusurin ya, sambil gue ngeliat ke kanan gitu ya. Emang tadi ternyata mimpi gue itu apa, jalan itu sama seperti apa yang ada di mimpi gue pada saat itu ya, pada beberapa menit sebelumnya. Nah, di jalur utama itu ada jalan ke kiri. Nah, ternyata bapak itu jalan ke kiri ke arah hutan, bukan jalan lurus ke jalur utama, ke arah Sendang Derajat atau ke arah Mbok Iem gitu kan. Ya sudah, gue ikutin ya, kita belok ke kiri, dan nggak jauh dari situ ya, paling berapa langkah itu kayak ada semacam apa ya, bukan pondokan ternyata. Jadi kayak kita sebutnya apa ya, bivak ya. Jadi kayu yang ditumpuk-tumpuk jadi tempat peristirahatan, dan nggak begitu besar tempatnya. Dan di ujung bivaknya itu atau tempat istirahatnya itu ya, ada sedikit asap ngebul ya di ujungnya. Mungkin dia bikin perapian di situ. Akhirnya gue dipersilakan masuk sama si bapak. "Monggo," gitu, "dalam aja, nunggu reda dulu, kamu tidur di sini aja, apa istirahat di sini aja," dia bilang. Oh ya udah, akhirnya gue masuk. Tempatnya agak pengap gitu ya, karena depannya ujung itu kan kayak ada perapian atau asap itu yang kadang-kadang ke arah pintu masuk. Dan akhirnya gue masuk ke dalam. Si bapak ini duduk ya, sambil naro bawaannya, dia bawa kayak buntalan gitu ya, ditaruh sama dia. Dan di dalam situ ada banyak kayu-kayu yang diukir sama dia tuh, kayu diukir, terus ada beberapa kayu yang dikasih gantungan gitu, terus digantung sama dia pakai kayak akar-akar gitu. Akhirnya gue disuruh duduk gitu ya. "Istirahat aja dek di sini, aman kamu," katanya.
Ya sudah, gue duduk. Akhirnya gue tanya kan. Jadi teman-teman, begitu gue mau tanya ke bapak ini ya, rasa penasaran gue masalah tempat tadi yang gue istirahat, tiba-tiba si bapak langsung noleh. Terus dia bilang, "Dek, untung aja bapak datang. Coba kalau bapak nggak datang, nggak bangunin kamu, mungkin kamu nggak keluar-keluar," kata dia. Gue bingung, maksudnya apa pak? Karena tadi rasa penasaran gue pengen tanya, tiba-tiba dia udah bilang gitu duluan ya. Kemudian dia bilang juga, harusnya jangan kamu terima, jangan kamu ambil itu apa yang dari dia tadi. Gue bingung, apa yang gue ambil dari dia, apa yang gue terima? Gue tanya sama si bapak, maksudnya apa pak? Yang saya ambil apa? Gitu. Kemudian dia bilang ya, itu yang ada di kantong kamu katanya. Gue bingung, apa yang ada di kantong gue? Gue pakai kemeja ya, gue pakai kemeja PDL ya, kemeja lapangan gitu ya. Nah begitu gue lihat ke kantong gue kaget. Nyata kayak ada ganjelan gitu ya, ada tonjolan gitu di kantong gue. Begitu gue pegang, nyata batu. Jadi teman-teman, terakhir di mimpi gue itu di dalam sana ya, yang gue masuk ke dalam gue itu gue nggak bisa ngomong apa-apa ya. Bahkan terakhir begitu si perempuan ini ngelepas kalungnya terus kasih ke gue nggak ngambil ya. Gue nggak ngambil karena gue langsung kebangun gitu sama si bapak ini. Nah tiba-tiba bapak itu bilang, apa yang ada di kantong kamu? Dan begitu gue rogoh kantong gue keluarin, ternyata batu ya teman-teman ya, kayak batu bentuk apa ya, kayak bentuk apa ya, bulat ya, bukan bulat panjang lah, bulat panjang. Dan yang gue kaget warnanya hijau. Dan batu itu yang dipakai sama perempuan itu ya, di kalungnya dia, yang dilepas sama dia terus dikasih gue. Kok kaget, kok bisa ada batu atau apa ya, kayak liontin di apa ya, di kantong gue. Akhirnya gue setengah merinding, gue agak takut juga ya, sambil kepikiran juga nih, kok bisa ada di kantong gue. Akhirnya gue bilang sama dia, ya udah nih buat bapak aja gitu. Gue kasih ke si bapak itu kan. Gak lama dia bilang, "Wong kamu yang dikasih kok," katanya. "Bukan saya yang dikasih, kamu yang dikasih." Gue bingung gitu. Gue nggak mau. Saya nggak mau pak. Ini buat bapak aja gitu. Asli di tengah apa ya, gue takut juga ya. Satu gue takut, gue penasaran juga, dan gue shaking juga ya, agak shaking juga gue. Malah nggak percaya juga gitu, kok bisa ada batu itu di kantong gue. Akhirnya gue bilang sama si bapak ya, gue inget abang gue pernah bilang ya, jangan ngambil sesuatu di gunung gitu, jangan tinggalin sesuatu, atau jangan ambil sesuatu kecuali gambar gitu kan, jangan tinggalin sesuatu kecuali jejak, dan jangan bunuh sesuatu kecuali waktu gitu. Itu abang gue sering nasihatin gue begitu. Kalau gue mau naik gunung ya, ketuanya itu. Yang gue bilang sama si bapak ini, saya nggak mau gitu. Abang saya juga bilang gitu, kalau jangan ngambil sesuatu gitu, kecuali kamu dikasih. Ya gue inget ya, abang gue nambahin, kecuali kamu dikasih. Nah apalagi si bapak ini bilang, "Wong kamu yang dikasih kok." Gitu. Akhirnya itu ya, apa sih, kayak dorong-dorongan gitu, "Ini buat bapak aja." Gue bilang, "Enggak," tuh bapak, "itu untuk kamu." Gitu. Asli gue bingung banget ya. Gue bingung. Akhirnya gue bete, gue taruh di situ. Terus gue bilang, "Ya udah pak, saya lanjut ya." Teman saya itu masih di depan. Itu kalau nggak salah udah agak apa ya, udah batas gelap terang udah kelihatan ya. Akhirnya gue taruh itu, baru mau gue keluar, si bapak bilang, "Dek, jangan sekarang keluar. Kamu di sini aja. Nanti aja tunggu terang kalau mau keluar," kata dia. Akhirnya gue bilang sama si bapak itu,
Enggak pak, nggak apa-apa, enggak pak, nggak apa-apa gitu kan, saya ngejar teman saya di depan. Dalam pikiran gue ya, kepikiran di situ cuma Fadli sama Sri ya. Kalau si Doti sama temennya itu yang di depan itu gue nggak peduli gitu kan. Dalam arti gue percaya sama mereka ya, karena mereka tangguh gitu kan. Gue udah lihat mereka di apa ya, di pendidikan dasar gitu ya, mereka tangguh gitu. Dan gue nggak khawatir. Justru yang gue khawatirin adalah tadi Fadli sama Sri. Akhirnya gue keluar itu, gue sempet tarik long stick gue ya, gue kontak ya Advan atau Doti monitor gitu, Doti monitor, tapi nggak ada jawaban ya, yang ada cuma bunyi kresek 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 gitu. Sementara gue jalan ke arah jalur tadi yang pertigaannya, yang si bapak belok kiri, gue jalan ke arah jalur utama sambil si bapak itu keluar sambil kayak ngelambai ke gua gitu kan. Dek, tar dulu, jangan keluar sekarang, tunggu terang, sambil teriak-teriak gitu ya. Nanti dulu. Akhirnya gua nggak pedulin ya, gua jalan ya terus. Nah, gua inget ya, jaraknya itu nggak jauh ya sebenarnya, yang tadi gue bilang. Setelah bapak itu bangunin gua, terus dia ngajak gua ke pondokannya, gua jalan di belakangnya. Kemudian gue belok kiri, dan dari belok kiri itu, tikungan itu nggak jauh, cuma sekitar berapa langkah doang udah ada pondokannya dia gitu, udah ada bivaknya. Nah tapi nggak, malam itu gue cari jalur utama itu, gue gak ketemu-temu tuh. Gue jalan terus, kok kayaknya lama banget, kok jauh banget gitu ya. Sementara gue gak ketemu pertigaan itu. Akhirnya sampai di ujung jalan ya, kayak apa ya, kayak jalan setapak itu kan udah mulai nggak kelihatan ya. Gue coba keluarin senter, ternyata jalan itu stop di situ ya, nggak ada pertigaan. Dan itu gue jalan ternyata lama, nggak seperti waktu gue jalan masuk itu nggak jauh. Makanya pikiran gue tuh nggak jauh, tapi begitu gue balik ke jalur utama itu lama banget. Dan gue coba kontak teman-teman di depan itu, nggak ada jawaban, cuma ada kesek-kesek gitu kan. Doti monitor gitu. Akhirnya gue bingung nih, di depan itu udah nggak ada jalan lagi kan, udah apa sih, kayak mentok, kayak apa sih, kayak masuk hutan lagi ya. Gue jalan lagi terus ke depan, semakin gue jauh semakin tuh nggak kelihatan gitu ya. Kayak jalan tuh kayak rapat gitu ya. Beda sama seperti yang waktu gue masuk, itu jalanannya agak lebar, jalan setapak masih bisa dilewatin. Tapi begitu gue balik ke jalur utama, ternyata rapat banget. Jalannya juga udah gak enak ya, gue udah kejeblos gitu kan. Akhirnya gue mutusin untuk balik lagi. Gue balik lagi ke arah jalan semula. Dan anehnya lagi yang berikutnya, begitu gue balik ternyata nggak jauh, di depan gue ada pondokan itu. Gue bingung ya. Akhirnya gue lihat kiri kanan nggak ada jalan lagi, cuma itu doang. Yang lainnya tuh rapet. Dan si bapak itu masih berdiri di situ sambil, udah sini aja neduh, udah nanti aja dia bilang, udah neduh aja. Akhirnya ya sudah gitu kan, gue udah mulai nggak enak juga, udah gelap juga gitu kan. Terus gue jalan juga nggak kelihatan, jadi kayak buntu gitu kan. Padahal gue udah nyalain senter ya, senter yang gede gitu kan, biasa senter gaban ya. Akhirnya gue campur-campur ya perasaannya, antara perasaan ya agak panik juga kan, karena apa ya, kayak bingung juga gitu kan. Akhirnya udah gue bilang, ya udah nggak pak. Akhirnya gue masuk lagi tuh. Ya sudah katanya, udah sini aja kata dia. Dan akhirnya gue ngikutin kata pertapa itu, gue balik lagi ke situ, istirahat. Kepikiran gue ya, ya mungkin nunggu terangan dikit lah. Nanti kalau udah agak terangan sekitar jam 4 jam 5 baru gue cabut kan. Kepikiran gue gitu lah. Ya udah gue ikutin. Dan yang lucu lagi ya, apa ya, gue bilang lucu karena lagi-lagi itu bapak bilang, jangan malam ini kamu keluar, di depan sana tuh banyak yang nungguin kamu. Ya dalam pikiran gue ya yang nungguin gue banyak, satu Fadli, Sri, sama teman-teman gue di depan ya.
pikiran gue itu. Tapi ternyata maksud bapak itu beda gitu. Jangan keluar sekarang, nunggu terang aja. Di depan itu banyak yang nungguin kamu, yang dari Jolotundo. Gue bingung, maksudnya apa yang dari Jolotundo? Dan ternyata ya teman-teman ya, si bapak ini lanjut ya, kamu tahu, kamu itu tadi istirahat itu di Gua Jolotundo. Akhirnya gue flashback lagi ke belakang, ngetres gitu ya. Terakhir gue istirahat tidur, neduh, kemudian gue masuk ke dalam satu lubang gitu besar, seperti gua. Terus bagaimana gue jalan nerobos sarang laba-laba tadi ya. Kemudian terakhir setelah ketemu yang aneh-aneh di dalam gua itu, nah gue dikagetin, dibangunin sama si bapak ini. Akhirnya gue paham bahwa tempat gue istirahat itu ya nyata itulah yang disebut Gua Jalatunda. Nah dari situ gue masih penasaran tuh. Dia bilang di luar sana banyak yang nungguin gue dari Jolotundo. Maksudnya gimana gitu? Akhirnya gue kepikiran yang makhluk-makhluk tadi ya. Udah pengen banget gue tanyain sama si bapak, tapi dia lagi bilang gitu, tapi kamu sementara aman karena ada mustika itu di kamu. Mustika apa? Maksudnya gimana? Gue bingung. Ya itu di tempat, ya itu di kamu ya. Gue kepikiran batu itu ya. Gue kepikiran batu itu. Dan teman-teman ya, pada saat gue mau keluar ya, yang perdebatannya di awal ya, yang gue ditahan sama bapak untuk stay di situ, itu batu itu udah gue keluarin dan gue taruh di depan pintu ya, kayak ada meja dipan kecil gitu ya, gue taruh situ. Nah tiba-tiba gue ngeliat ke situ, ngelirik nggak ada gitu. Dan lagi-lagi batu itu ada di kantong gue. Gue kaget ya, loh kok bisa gitu kan. Dalam hati gue tuh, terakhir batu itu gue taruh di sana ya. Tiba-tiba si bapak dibilang, sementara kamu aman karena masih ada di kantong masih ada di tempat kamu kan. Gue lihat lagi ternyata batu itu masih ada di kantong gue. Akhirnya gue keluarin lagi. Gue bilang, udah nih buat bapak gitu kan. Tapi lagi-lagi dia nggak mau terima. Lagi-lagi dia bilang gitu, kamu yang dikasih, bukan saya. Gue bingung ya. Akhirnya gue taruh di situ, gue bakar lagi rokok sebat kan. Gak ada pembicaraan ya malam itu ya. Dan gue lihat yang tadi gue bilang ya, ternyata di situ kan ada kayak kayu-kayu yang diukir dan digantung sama dia pakai tali-tali akar gitu, kayak kerajinan tangan gitu, kayak handcraft gitu. Gue sempet tanya, itu apa pak? Ya, gue udah agak nyantai ya, udah bakar rokok sebat gitu. Udah gue nggak mau pikirin dulu deh. Gue tanya itu apa? Dia bilang itu kayu liwung. Gue tanya lagi, kayu liwung itu apa? Dia nggak jawab tuh, dia diem. Akhirnya gue tanya lagi kan, bapak siapa? Di sini ngapain gitu? Gak lama dia cerita kalau dia salah satu peziarah ya, atau petapa gitu. Dan dia tinggal di situ tuh sudah 3 bulan. Sementara dia turun ke bawah itu cuma sehari 2 hari, cuma untuk makan, kemudian naik lagi ke atas. Dan 3 bulan misinya apa? Cari kayu itu. Dan dia bilang untuk dapetin kayu liwung ini dia harus puasa. Apa ya, gue lupa inget ya. Dia harus puasa 7 purnama atau apa ya, dia sempat bahas juga. Dan gak sembarang orang bisa nemuin kayu itu ya. Dan gue udah mati, ya buat apa gitu, manfaatnya apa kayu itu. Gak lama dia ngambil kayak kayak bambu gitu ya, bambu yang dibelah 2 gitu. Kemudian ruas-ruasnya itu agak panjang ya, jadi ada kayak semacam ada ruas di ujung-ujung itu, ada ruas tuh yang, terus dia ngambil air ya, dia ngambil air tuh dituang ke dalam air itu,
Kemudian bambu itu dimiringin gitu ya, dan kayu itu ditaruh di situ kan. Terus di apa ya, kalau misalnya apa ya, dimiring gitu kan berarti kayunya jatuhnya apa sih, kayak meluncur gitu ya. Ini enggak, begitu ditaruh di sini terus dia giniin, kayu itu nggak meluncur ke bawah tapi naik ke atas gitu. Nah begitu si bambunya itu dibalikin gini ya, gitu kan, nah posisi kayu di sini kan, ternyata kayu itu naik ke atas pelan-pelan. Asli, gue percaya atau enggak ya teman-teman ya, tapi gue ngalamin, gue ngeliat langsung ya, walau alam ya. Gue takjub ya, kok bisa gitu ya, kayu itu bisa naik ke atas gitu pelan-pelan. Ya krik krik gitu. Gue agak terdiam beberapa saat ya, takjub. Ya sudah, gue ngepikirin, oh udah mati kok bisa begitu ya. Sudah mati, taruh lagi. Sudah tuh dia balik, gue nggak tahu ya, mungkin kayak duduk diem kayak semedi gitu ya gue. Akhirnya gue nggak ganggu tuh, ya udah gue istirahat di situ. Jadi perasaan gue tuh campur aduk ya, gue masih kepikiran si Fadli dan Sri yang di sana gitu ya. Semoga mereka masih dalam satu barisan. Sementara gue masih kepikiran apa yang nunggu gue malam itu yang dari Jolotundo. Gue kepikiran yang makhluk-makhluk astral itu ya, sama yang terakhir yang perempuan itu yang ngasih gue kalung batu itu. Akhirnya gue ngeplan ya, gue nunggu ya, gue masih apa ya, kayak nggak sabar, gue nunggu waktu kayak lambat banget ya malam itu ya. Pokoknya udah mati gue tuh, pokoknya sekitar jam 4 jam 5 gue langsung jalan cabut ya. Apakah diizinin atau tidak bapak itu ya, gue masih penasaran. Mungkin aja gitu ya, jalur yang tadi terputus itu kalau gue lewatin itu gue tembus lagi ke jalur utama. Itu yang di pikiran gue. Jadi teman-teman ya, gue masih terjaga ya, 1 jam 2 jam gitu. Dan asik yang tadi gue bilang, waktu itu seperti berjalan lambat banget ya, gue nggak sabaran lagi ya. Sementara gue lihat si bapak itu masih duduk diam ya, kayak apa ya, kayak bersemedi gitu kan. Dan gue masih ngeliatin batu yang gue taruh di tadi yang apa sih, depan itu ya, depan itu ya, pintu masuk. Dan itu masih ada, gue selalu ngeliatin ke situ ya. Gue masih penasaran gitu. Sementara gue berpikir gue nggak pernah terima tuh batu ngambil secara langsung ya, tiba-tiba emang ada aja di kantong gue. Dan gue sadarnya ngehnya itu pada saat si bapak itu bilang gitu, itu yang ada di kamu gitu kan. Dan gue kaget, tiba-tiba di kantong gue ada batu warna hijau yang dipakai sama perempuan di dalam gua Jelotunda itu.